Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Azahra dengan NIM 22231088 dari kelas sesi 68. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu, Bapak Profesor Dr. Alwen Bentri, MPD, dan Ibu Anes Fitri, MPD. Adapun permasalahan pokok pendidikan di Indonesia, yang pertama itu ada pemerataan, kualitas, kuantitas, efisiensi, efektivitas, relevansi, tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama itu ada pemerataan. Pada pemerataan ini kasus yang saya ambil yaitu pendidikan masih jadi masalah utama di Papua. Sistem pendidikan di Indonesia bagian barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian timur, seperti Papua. Di Indonesia Timur, masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah yang baik. Menurut BPS, pada tahun 2013-2014, terdapat sekitar 117.529 siswa SD dan 39.529 siswa SMA di Provinsi Papua Barat. Sementara di Provinsi Papua, terdapat sekitar 336.644 siswa SD dan 94.897 siswa SMA. Sepintas, angka itu tampak menjanjikan. Sayangnya, fakta yang ada di lapangan jauh dari sekedar angka. Baik, untuk faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan itu ada yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu berupa tidak mampunya orang tua membayar uang sekolah karena bisa jadi uang sekolah yang mahal ataupun memang dari keluarga yang tidak mampu. Yang kedua itu ada faktor guru. Yang ketiga ada faktor adanya sekolah unggulan. Adanya sekolah unggulan ini misalnya di suatu daerah tersebut adanya suatu sekolah, dua sekolah, yang mana satu unggulan, yang satu tidak, maka orang tua pasti akan memasukkan anaknya kepada sekolah unggulan untuk mendapatkan kualitas yang baik. Selanjutnya, upaya penanggulangan permasalahan. Yang pertama ada pemberian beasiswa. Pemberian beasiswa ini diutamakan kepada anak-anak yang kurang mampu, yang ekonominya kurang mampu. Yang kedua, adanya pemerataan guru. Selanjutnya, permasalahan yang kedua yaitu kualitas. Baik, survei yang dilakukan terhadap 27.298 responden yang terdiri dari 3 kelompok, yakni 2% penduduk Papua asli, 3% penduduk Papua non-asli, dan 95% penduduk luar Papua. Survei dilakukan selama 3 minggu di bulan November 2017. Sebanyak 44% responden menyatakan bahwa kualitas pendidikan rendah adalah masalah utama di Papua, diikuti dengan 41% infrastruktur serta transportasi, dan 38% eksploitasi sumber daya alam serta investasi. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan itu yang pertama, sumber daya manusia yang rendah. Yang kedua, kekurangan tenaga pengajar. Ini disebabkan karena kemungkinan tenaga pengajar tersebut kesulitan dalam menjangkau sekolah yang terdapat di pedalaman. Selanjutnya, upaya penanggulangan permasalahan. Yang pertama dengan membangun sekolah gratis. Ini ditujukan kepada keluarga yang kurang mampu agar anak-anak mereka dapat bersekolah sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Yang kedua, mendatangkan guru-guru yang berkualitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu kuantitas. Pada kuantitas, kasus yang saya angkat yaitu pendidikan di Sumbar mengalami kesulitan di tengah pandemi. Sejak kasus pertama COVID-19 di Sumbar tanggal 26 Maret 2020 yang lalu, kita sudah mulai meliburkan sekolah, namun belum siap menghadapinya, apalagi sebentar lagi akan masuk ajaran baru pada bulan Juli, ucap Irwan Prayitno. Menurut pengamatannya, masih adanya guru yang belum menguasai
IT, seperti menggunakan komputer atau mengajar melalui daring. Ini tentu perlu disikapi dengan memberikan pembekalan terhadap SDM dalam menggunakan IT agar lebih siap untuk bekal pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan, yang pertama tidak meratanya jumlah anak didik. Selanjutnya, upaya penanggulangan permasalahannya memberikan kesempatan seluas-luasnya. Yang keempat yaitu efisiensi. Dengan kurangnya perangkat teknologi di sekolah Telagah Tujoh, sehingga membuat keadaan proses belajar mengajar tidak baik untuk dilangsungkan karena akan memberikan sisi negatif terhadap siswa dengan minimnya pengetahuan yang diterima. Selain itu, para pengajar di Telagah Tujoh juga kurang menguasai teknologi sehingga dalam proses belajar mengajar, guru hanya menggunakan buku paket yang ada. Tidak seperti di kota yang lancarnya koneksi internet, lengkapnya fasilitas perangkat teknologi yang ada, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap siswa, khususnya dalam kemajuan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, mutu guru sangat penting dalam memajukan pendidikan dan sebagai tolak ukur untuk capaian kepintaran siswa. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan, yang pertama sarana dan prasarana tidak lengkap. Ini menyebabkan para siswa merasa kurang nyaman atau misalnya saja ruangan kelas yang tidak memadai ataupun ruangan lab yang tidak memadai. Selanjutnya, upaya penanggulang permasalahannya yaitu memberikan bantuan sarana dan prasarana. Ini bisa dengan sekolah mengajukan bantuan kepada pemerintah. Yang kelima yaitu efektivitas. Pada efektivitas, permasalahan yang saya ambil, efektivitas belajar daring hanya 33%, guru diminta kreatif. Dari keterangan PBB, efektivitas belajar daring itu hanya 33%, kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Menurutnya, melihat kurang efektif belajar daring, maka pihaknya sempat melakukan uji coba belajar tatap muka selama 2 pekan saat pandemi COVID-19. Namun, belajar daring kembali diterapkan melihat sebaran kasus COVID-19 yang kembali meningkat di Kota Pekanbaru. Kami berkeinginan jika PPKM level 4 ini selesai, sekolah kita buka langsung, namun kita utamakan pada daerah-daerah tertentu. Pilihan belajar tatap muka dalam kondisi saat ini dikatakan Ismardi sangat dilematis. Di satu sisi, pemerintah tidak ingin para siswa terkonfirmasi COVID-19. Di sisi lainnya, ada pelajaran tertentu yang memerlukan komunikasi dua arah dan tidak bisa disampaikan secara daring. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan, yaitu yang pertama pembelajaran yang membosankan. Ini bisa jadi disebabkan tenaga pendidik yang kurang menguasai IT dan tidak memberikan inovasi-inovasi terbaru dalam menyediakan media pembelajaran sehingga siswa merasa belajar itu-itu saja dan terasa membosankan. Selanjutnya, upaya penanggulangan permasalahannya itu mengkreativitaskan cara atau metode pembelajaran. Misalnya dengan sebelum memulai pembelajaran adanya games tentang pelajaran atau lainnya. Selanjutnya yaitu relevansi. Relevansi kasus yang saya ambil yaitu tidak diterima diserang puluhan siswa SMAN 8 serta didukung warga sekitar membalas dengan melempari penyerangan. Aksi saling lempar batu tidak terhindarkan. Selama beberapa saat saling serang, siswa SMKN 3 akhirnya mundur. Para siswa SMKN 3 melarikan diri ke depan SMAN 11 di Jalan Mapaudang. Letak SMAN 11 dan SMAN 8 tidak berjauhan. Siswa SMAN 8 dibantu warga pun melakukan penyerangan ke sekolah. Aksi saling lempar terjadi dan melibatkan pelajar dari 3 sekolah.
Salah satu warga di sekitar SMAN 11 bernama Andi Panarawang mengatakan penyerangan ke SMAN 11 dilakukan siswa SMAN 8 karena menduga siswa yang menyerangnya adalah dari sekolah itu. Aksi saling lempar batu bubar setelah polisi tiba di lokasi. Sementara siswa SMKN 3 lebih awal kabur, kata Panawang. Baiklah, untuk faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan itu adanya kurangnya sosialisasi dari pendidik. Ini bisa jadi kurang kurang adanya komunikasi antara guru dengan murid. Upaya penanggulangan permasalahannya yaitu lebih mengetatkan peraturan sekolah. Dan yang terakhir ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kasus yang saya ambil yaitu pemerataan guru masih jadi masalah Bupati Kampar. Guru harus kembali ke hitanya. Menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Kampar dua periode, pemerataan harus diatur sehingga tidak ada kesenjangan dan tujuannya bagaimana ilmu pengetahuan bisa ditransfer dan kegiatan belajar mengajar lebih berkualitas lagi. Ini diharapkan agar Dikpora dapat melakukan sehingga dunia pendidikan mengalami perbaikan dan berbagai prestasi di masa yang akan datang tercapai. Baiklah, faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yaitu sedikitnya tenaga pengajar. Misalnya saja, guru honorer yang merasa gaji yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Misalnya saja, dalam sebulan ia menerima gaji sekitar 250.000. Ini tentu tidak relevan dengan apa yang ia berikan kepada muridnya. Baiklah, untuk upaya penanggulangan permasalahan, yaitu menyesuaikan gaji tenaga pengajar, memberikan gaji yang tidak rendah dan juga tidak tinggi, harusnya sesuai dengan apa yang diberikan oleh tenaga pengajar tersebut. Baiklah, sekian pemaparan permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.